Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 11 Good Governance. Di sini, kami ingin sharing kepada teman-teman mengenai transaksi material corporate. Simak sampai habis ya. Pada materi transaksi material corporate, terdapat dua pokok pembahasan, yaitu transaksi luar biasa dan transaksi afiliasi. Apa sih transaksi luar biasa itu? Transaksi luar biasa mengacu pada peristiwa perusahaan yang secara signifikan mengubah struktur modal perusahaan, termasuk merger, pembubaran, konsolidasi, pertukaran saham, dan penjualan aset. Di Indonesia, pada lampiran keputusan Ketua OJK nomor 614 tahun 2011 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama perseroan, di dalamnya diatur bahwa transaksi material adalah transaksi yang meliputi pertama, penanaman modal pada badan usaha proyek atau kegiatan usaha, kedua, pembelian, penjualan, pengalihan, pertukaran aset atau segmen usaha, ketiga, sewa aset, keempat, meminjam dana, kelima, jaminan aset, dan yang keenam, pemberian jaminan yang bernilai 20% atau lebih dari kekayaan bersih perusahaan dalam satu atau serangkaian transaksi untuk suatu kegiatan atau tujuan tertentu. ICL mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS atas transaksi material yang meliputi pengalihan harta kekayaan perseroan atau pembuatan utang jaminan atas harta kekayaan perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi yang terpisah atau saling berkaitan dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Sedangkan perusahaan yang transaksi materialnya bernilai 20% sampai dengan 50% dari ekuitasnya tidak wajib meminta persetujuan dari RUPS. Namun, perusahaan wajib mengumumkan informasi transaksi material kepada masyarakat, paling sedikit 1 surat kabar nasional berbahasa Indonesia, dan menyampaikan dokumen transaksi kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah perjanjian transaksi ditandatangani. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan dapat menentukan suatu transaksi luar biasa dan apa saja tata cara persetujuan transaksi luar biasa tersebut? Aspek penting dalam menentukan suatu transaksi luar biasa adalah dengan menetapkan nilai transaksi dengan kekayaan bersih perusahaan. Nilai transaksi tersebut harus dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terakhir diaudit, laporan keuangan jangka menengah, atau laporan keuangan interim lain yang telah diaudit jika tersedia. Pada prosedur dan persyaratan pengungkapan untuk persetujuan transaksi luar biasa dapat meliputi pertama, transaksi yang melibatkan 20-50% kekayaan bersih perseroan memerlukan persetujuan bulat dari direksi. Apabila direksi tidak dapat mencapai keputusan bulat, direksi dapat meminta agar RUPS menyetujui transaksi tersebut. Kemudian, RUPS dapat menyetujui transaksi tersebut dengan suara mayoritas dari pemegang saham yang berpartisipasi. Yang kedua, transaksi yang melibatkan lebih dari 50% aset bersih perusahaan memerlukan persetujuan 3/4 suara mayoritas pada pemegang saham yang berpartisipasi. Dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak suatu transaksi luar biasa, direksi dan RUPS harus memuat informasi mengenai pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, kedua, penerima manfaat lain dari transaksi tersebut, ketiga, harga transaksi, keempat, objek transaksi, dan yang kelima, syarat dan ketentuan penting lainnya yang terkait dengan transaksi luar biasa tersebut. Terus, bagaimana jika pemegang saham tidak setuju dengan transaksi luar biasa yang dilakukan oleh perusahaan? Maka para pemegang saham dapat melakukan dengan menjual sahamnya. Tetapi, ini hanya terjadi jika saham perusahaan tersebut liquid, artinya ada pembeli yang berminat, sehingga pemegang saham dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Dan yang kedua, menuntut agar perusahaan membeli kembali sahamnya
baik sebagian maupun seluruhnya, dan juga dapat mengajukan klaim ke pengadilan negeri. Syarat pengungkapan dokumen transaksi material. Oke, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsila dengan akhiran NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan terkait syarat pengungkapan dokumen transaksi material dan sedikit pengertian tentang transaksi afiliasi. Oke, untuk yang pertama, mengapa sih suatu perusahaan ini harus mengungkapkan transaksi materialnya? Yang pertama, untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Jadi, akuntabilitas dan transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan pemerintah, dan masyarakat umum. Dengan mengungkapkan informasi transaksi material, perusahaan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan operasionalnya, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap. Yang kedua, untuk mencegah penipuan dan korupsi. Nah, transaksi material ini dapat membantu mencegah penipuan, manipulasi, atau tindakan korupsi yang dapat merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Nah, sebenarnya isi dokumen transaksi material itu apa aja sih? Nah, di sini saya mengambil PT Petrosi Tbk sebagai contoh. Sebelumnya, Petrosi merupakan perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan dan konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi yang berkomitmen penuh untuk mengedepankan aspek ESG sebagai kontinuitas dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oke, di sini PT Petrosi mempublikasikan dokumen transaksi materialnya pada tanggal 26 Juni pada website perusahaannya. Nah, segala pengungkapan yang telah PT Petrosi tuliskan dalam dokumennya ini telah disesuaikan dengan aturan yang tertera dalam POJK tentang dokumen transaksi material. Oke, ini merupakan dokumen transaksi material PT Petrosi yang diawali dengan alasan mengapa transaksi ini dikatakan sebagai transaksi material, serta beberapa deskripsi singkatnya. Selanjutnya kita bakal ngebahas apa aja sih yang diungkapkan dalam dokumen transaksi material. Yang pertama diungkapkan adalah objek transaksi. Nah, di sini disebutkan bahwa objek transaksi materialnya adalah saham milik IGP. Berikutnya yang harus diungkapkan itu adalah nilai transaksi dari transaksi material tersebut. Selanjutnya yang diungkapkan adalah penjelasan, alasan, serta pengaruh dari transaksi material tersebut terhadap perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dilanjutkan dengan dampak terhadap keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan karena transaksi material ini mempengaruhi 20% atau lebih modal dari perusahaan, sehingga akan ada pengaruh signifikan terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah laporan pihak independen yang sebelumnya telah ditunjuk oleh perusahaan. Dalam laporan pihak independen ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, bedanya dalam laporan independen ada asumsi dan kondisi pembatas, pendekatan dan metode penilaian, serta kesimpulan nilai yang didasarkan pada pendapat si pihak independen tersebut. Kita masuk ke bagian terakhir dalam pengungkapan. Nah, di sini terdapat pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa transaksi yang mereka lakukan bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana yang telah diatur. Kemudian terdapat informasi tambahan terkait alamat perusahaan yang diperuntukkan untuk pihak masyarakat, pihak publik, atau pihak eksternal untuk mengetahui detail transaksi material apabila membutuhkan. Nah, jadi gitu dia struktur penulisan transaksi material oleh PT Petrosi. Nah, udah kita bahas semua. Sekarang kita lanjut ke materi transaksi afiliasi. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat dulu video setelah ini. Nah, yang barusan teman-teman tonton itu merupakan salah satu konten afiliasi yang dibuat oleh si afiliator atau orang yang bertugas untuk menawarkan produk tersebut kepada konsumen. Jadi, secara pengertian, afiliasi adalah langkah perusahaan atau pribadi untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan melakukan kerjasama atau afiliasi, yaitu menjualkan produk pihak A kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Berikutnya berkaitan dengan bagaimana menyetujui suatu transaksi afiliasi. Dalam menyetujui transaksi afiliasi,
suatu perusahaan wajib menyampaikan bukti keterbukaan dan dokumen pendukung kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi terjadi. Bukti keterbukaan dan dokumen pendukung tersebut meliputi: pertama, deskripsi transaksi. Dalam deskripsi harus terlibat objek, nilai, pihak-pihak yang terlibat, dan hubungannya dengan perusahaan. Kedua, ringkasan laporan penilai. Di dalam ringkasan laporan penilai terdiri dari identitas, tujuan, asumsi, pendekatan, dan metode penilaian. Ketiga adalah penjelasan, pertimbangan, dan alasan suatu perusahaan melakukan transaksi tersebut. Keempat, jika transaksi melibatkan akuisisi, maka informasi yang dicantumkan berupa rencana bisnis perusahaan, data perusahaan yang diakuisisi, dan informasi terkait lainnya. Kelima, berkaitan dengan pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa seluruh informasi material telah diungkapkan dan informasi tidak menyesatkan. Dan terakhir, ringkasan laporan dari para ahli atau konsultan independen bila diperlukan. Selain menyetujui transaksi, diperlukan juga mengidentifikasi transaksi afiliasi. Berdasarkan hukum Indonesia, setiap transaksi pihak berelasi yang mengandung benturan kepentingan atau bernilai lebih dari 50% kekayaan bersih perusahaan harus disetujui RUPS. Dan salah satu langkah untuk mengidentifikasi afiliasi adalah dengan membuat daftar pihak-pihak yang bertransaksi dan menjelaskan hubungan mereka dengan perusahaan satu sama lain. Lalu, bagaimana persyaratan pengungkapan dalam transaksi afiliasi? Bagi perusahaan publik, Undang-Undang Indonesia mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pemegang saham yang memiliki sedikitnya 5% dari total jumlah saham yang diterbitkan untuk menyatakan kepemilikan sahamnya. Individu harus mengungkapkan informasi seperti nama, domisili, dan kewarganegaraan, perusahaan yang sahamnya dimiliki, jumlah saham yang dimiliki, dan persentase kepemilikan saham, harga beli atau jual per saham, tanggal transaksi, tujuan transaksi, dan status kepemilikan saham. Berikutnya, bagaimana suatu transaksi afiliasi dapat dibatalkan? Dalam pembatalan transaksi afiliasi, transaksi pihak berelasi dapat digugat oleh pihak ketiga, misalnya pemegang saham atau kreditor, jika tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan seluruh persyaratan hukum, atau tidak terbukti untuk kepentingan terbaik perusahaan pada saat dieksekusi. Dan setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan atau pengadilan. Berikut contoh pembatalan transaksi afiliasi. Perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajarnya. Dan pihak ketiga, yaitu pemegang saham perusahaan A, dapat menggugat transaksi ini karena dianggap sebagai pemborosan aset perusahaan. Lantas, tanggung jawab apa yang harus dipenuhi jika melanggar persyaratan prosedural? POJK nomor 42 tahun 2020 telah menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam POJK itu sendiri, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain sanksi administratif, otoritas jasa keuangan juga dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK nomor 42 tahun 2020.
Kasus transaksi afiliasi ini banyak sekali terjadi khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi pada PT Semalindo Lestari Jaya Tbk atau PT Suli Tbk yang mencuat pada tahun 2017 ketika beberapa pemegang saham minoritas menggugat direksi dan komisaris PT Suli Tbk atas dugaan transaksi afiliasi yang merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas. PT Suli Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Pada tahun 2016 dan 2017, perusahaan tersebut melakukan beberapa transaksi afiliasi dengan pihak-pihak terafiliasi, seperti pembelian bahan baku dan penjualan produk. Transaksi ini diduga telah dilakukan dengan harga yang tidak wajar, sehingga merugikan PT Suli Tbk dan menguntungkan pihak-pihak terafiliasi. Para pemegang saham minoritas menuduh direksi dan komisaris PT Suli Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, khususnya pasal 27 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai larangan bagi direksi dan komisaris untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi yang merugikan perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 32 POJK 2011 tentang tata kelola perusahaan terbuka, khususnya pasal 18 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai kewajiban direksi dan komisaris untuk melakukan transaksi afiliasi dengan prinsip kewajaran dan praktik umum. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah melalui persidangan yang panjang. Akhirnya pada tahun 2019, Majelis Hakim memutuskan bahwa direksi dan komisaris PT Suli Tbk terbukti bersalah melakukan pelanggaran UU PT dan POJK. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada direksi dan komisaris PT Suli Tbk serta mereka harus membayar ganti rugi kepada PT Suli Tbk senilai 1 triliun rupiah. Kasus PT Suli Tbk ini memberikan beberapa pelajaran berharga bagi para pelaku usaha di Indonesia, khususnya terkait dengan transaksi afiliasi. Yang pertama, pentingnya penerapan prinsip kewajaran dan praktik umum dalam setiap transaksi afiliasi. Yang kedua, pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan transaksi afiliasi. Dan yang terakhir, pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dari direksi dan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Selain transaksi afiliasi, para perusahaan di Indonesia juga banyak sekali yang terlibat dalam transaksi luar biasa. Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia Tbk yang dilanda krisis keuangan yang parah akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Dikarenakan penerbangan internasional dan domestik mengalami penurunan yang drastis, mengakibatkan pendapatan perusahaan menjadi anjlok. Pada saat itu, beban operasional terutama biaya sewa pesawat tetap tinggi sehingga Garuda terlilit utang senilai 70 triliun rupiah. Hal itulah yang membuat PT Garuda Indonesia Tbk melakukan upaya restrukturisasi utang. Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi utang dengan para krediturnya yang memakan waktu lama dan penuh perundingan yang alot. Dalam restrukturisasi utang yang dilakukan, Garuda Indonesia mengambil langkah-langkah strategis seperti yang pertama, tenor utang diperpanjang hingga 10 tahun untuk meringankan beban pembayaran cicilan bulanan. Yang kedua, tingkat bunga utang diturunkan untuk mengurangi beban bunga yang harus ditanggung oleh Garuda. Yang ketiga, sebagian utang dikonversi menjadi saham Garuda sehingga para kreditur menjadi pemegang saham perusahaan. Dan yang terakhir, pembayaran sebagian utang ditunda hingga Garuda memiliki arus kas yang lebih stabil. Restrukturisasi utang Garuda Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada kondisi keuangan perusahaan karena restrukturisasi utang ini memberikan Garuda kesempatan untuk keluar dari krisis keuangan dan melanjutkan operasinya. Adanya perpanjangan tenor, penurunan bunga, dan penundaan pembayaran utang membantu meringankan beban keuangan Garuda dalam jangka waktu yang pendek. Serta konversi utang menjadi ekuitas dapat mengubah struktur kepemilikan Garuda karena kreditur menjadi pemegang saham perusahaan. Tetapi, restrukturisasi utang ini tidak menyelesaikan semua masalah pada perusahaan Garuda, karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi perusahaan di masa yang akan datang.